Nah, kita buka redaksi pagi akhir pekan kali ini dari informasi terkait belut dan sidat. Ini yang kerap dianggap serupa oleh sebagian orang karena bentuk tubuh kedua ikan ini memang terbilang mirip ya, yakni bulat dan memanjang. Betul sekali. Nah, di Jepang ini sidat populer dengan nama unagi. Bahkan harganya cukup fantastis yang mencapai sekitar Rp500.000 per kilogramnya. Dan berikut ada Rian Fernando yang akan mengajak kita semua melihat lika-liku menjadi pembudidaya sidat. Sidat mungkin masih terdengar asing di telinga sebagian masyarakat Indonesia. Ikan yang bisa hidup di air tawar dan air asin ini kalah kondang dengan jenis ikan lain di Indonesia. Padahal di sejumlah negara Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok, popularitas sidat sangat tinggi. Salah satu sentra pengembang biakan sidat ada di Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal pertama yang harus dilakukan untuk mengembangkan biakan sidat adalah memiliki tempat yang dibuat menyerupai habitat aslinya. Salah satunya, minim cahaya. Sebab di alam liar, ikan ini lebih suka beraktivitas di lumpur atau waduk yang teduh. Di sini ada puluhan kolam yang diisi sidat beragam ukuran, mulai dari telur hingga sidat yang berusia 6 bulan. Untuk menjaga tingkat keasaman air, beri daun ketapang di kolam. Filtrasi dibagi menjadi 5 bagian. Ada filter fisik dengan kapas, mat, dan foam. Lalu ada filter zeolit sampai tabung dengan pasir. Di satu kolam itu tuh ada sekitar 1000-an ya. Ada sekitar 1000-an sidat. Dan itu tuh termasuk padat. Kalau kata orang teh rame. Nah, kalau 1000 itu berarti makin cepat kotor, makanya filternya ini agak sedikit kompleks. Ada sampai 5 jenis filtrasi. Ini salah satunya saya agak ketipu. Tadi saya pikir kerang. Ya kan udah kerang nih, tapi kok kagak mangap-mangap. Tapi ternyata ini adalah salah satu cara mereka untuk mempercepat filtrasi. Dan pemeliharaan rutin selesai. Waktunya memberi pakan sidat. Ikan ini membutuhkan pakan yang mengandung protein, lemak, karbohidrat, dan serat kasar. Cara termudah adalah menggunakan pakan instan berupa tepung pakan ikan sidat yang dicampur dengan probiotik. Nah, dikit lagi kalis. Nih, saya bukan lagi ngadon donat ya. Ini lagi bikin makanan untuk sidat. Tapi ini wangi banget ini. Oh ya, dan jangan lupa dicampur juga sama probiotik yang tadi untuk pencernaannya biar lancar, biar cepat besar dan cepat dapat untung. Ah, dikit lagi. Sidat paling sedikit diberi pakan 2 kali sehari, tapi bisa lebih jika ingin mempercepat pertumbuhan sidat. For your information, ada beberapa jenis sidat yang menjadi ikan pemangsa. Dengan gigi yang kokoh, mangsa tidak akan mudah lepas dari gigitannya. Boleh saya lebarin? Apalagi kalau masih fase adaptasi di kolam ini. Wah, hati-hati. Terlalu deket. Oh, tangan udah bawa makanan dia. Bro, yang ini tangan bro, bukan makanan bro. Nah, ini makanan lu bro. Asli galak bet. Kunci utama mengembangbiakan ikan sidat adalah sabar. Sebab dari bibit hingga sidat bisa dipanen membutuhkan waktu 1 sampai 1,5 tahun. Sidat yang berumur di atas 6 bulan akan dipindahkan ke kolam pembesaran. Meski berada di luar ruangan, usahakan sidat tidak terkena sinar matahari secara langsung. Sebab sebagai satwa nokturnal, sidat lebih aktif pada malam hari. Cara ini efektif menghindarkan sidat dari stres. Waktunya panen tiba. Sidat yang akan dipanen tidak diberi pakan selama 1 atau 2 hari. Salah satu alasannya agar sidat tidak memuntahkan makanannya ketika proses panen, serta menurunkan tingkat agresivitas sidat. Jangan sampai nginjek. Panen juga jangan sampai menekan terlalu kuat, takut dia ntar mati. Ingat, ini ikan mahal. Sekilo gope. Satu sidat itu bisa bobotnya 2-300 gram. Jadi kalau kita pegang 3 ikan sidat yang agak besar, Rp500.000. Dalam 1 bulan, tempat pengembangbiakan ini bisa panen 500 kg hingga 1 ton sidat. Namun untuk mencapai target ini, ternyata tidak semudah yang terlihat. Dia kalau nggak di air mati nggak sih, Bang?
Ada sejumlah penyakit yang kerap menyerang ikan sidat, salah satunya bakteri pada insang. Bakteri ini dapat membuat sidat mengalami fin rot atau busuk insang. Kolam yang tercemar hingga kurangnya kandungan oksigen di dalam air membuat bakteri gampang berkembang. Pegal juga ya. Lebih ke dia licin bet. Setelah panen dan ditimbang, kita lanjut ke bagian grading. Grading di tempat ini diartikan sebagai pemisahan sidat ke dalam 3 ukuran. Pertama, small atau kecil, kedua, medium atau sedang, dan terakhir, golden age. Memisahkannya mudah karena sudah ada alat khusus. Jadi kalau ada yang lolos, artinya sidat terlalu kecil dan belum bisa dipanen. Untuk panennya ini nih, di bagian penyortiran ini akan dibesarkan lagi, dan itu yang sudah siap untuk panen. Karena kalau yang ini dipanen, ini masih kecil gini nih, rugi, nanggung. Ini kan gedein sedikit lagi. Meski lazim diperdagangkan, ada aturan terkait pembatasan penangkapan sidat. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 80 Tahun 2020 tentang perlindungan terbatas ikan sidat mengatur sidat jenis Anguilla bicolor dan Anguilla interioris dewasa di atas 2 kg dan sidat jenis Anguilla marmorata dan Anguilla celebesensis dewasa dengan bobot di atas 5 kg juga tidak boleh ditangkap sepanjang waktu untuk menjaga populasinya. Nah, ini yang sudah ada di kolam yang ini nih, yang saya mau ngomong ke kamera, kamu jangan kabur-kabur. Nah, ini yang sudah golden age lah kalau kata bapak-bapaknya di sini. Dan ini sekitar 300 sampai 400 gram. Ini yang akan kita olah. Susah banget yang mana tadi itu ya. Selain diekspor, perlahan namun pasti, sidat perlahan mulai dilirik masyarakat Indonesia, khususnya di kawasan perkotaan. Kebutuhan pasar yang saat ini sebenarnya masih sangat-sangat terbuka untuk bisa dikembangkan. Contohnya saat ini misalnya permintaan sidat ekspor saja sampai 20 sampai 30 ton per bulan untuk yang olahan sudah jadi siap saji. Begitu berarti butuh sekitar 2 kali lipat lagi untuk ikan konsumsinya, dan itu belum tercukupi. Sidat dapat diolah menjadi beragam menu. Yang favorit ini dia nih, unagi kabayaki. Sidat yang telah dipisahkan dari tulang dan kepala dibakar dengan aneka bumbu khusus. Itadakimasu. Melted di mulut. Terus gurihnya tuh memang dari si sidatnya juga udah gurih banget. Aduh, nggak amis lagi. Memang teknik masaknya juga harus diperhatikan ya. Nih asli kagak bohong. Nah, ini menyenangkan sekali. Ada yang mau? Di negeri Sakura terdapat hari raya makan sidat yang disebut Doyo no Ushinohi. Hari ini adalah sebuah tradisi orang-orang Jepang mengkonsumsi unagi untuk menjaga stamina mereka selama musim panas. Ini sesungguhnya bagus sekali karena dia mengandung banyak protein, utamanya asam amino. Nah, asam amino yang tinggi adalah arginin dan lisin. Arginin lisin ini fungsinya sangat bagus sekali gitu ya, untuk membantu meningkatkan tinggi badan anak-anak stunting gitu. Bagaimana? Tertarik menjadi pembudidaya ikan sidat? Kuncinya harus sabar dan konsisten. Atau mau jadi penikmat olahan sidat seperti unagi? Bisa banget. Rian Fernando, Dewi Agung Yuldiarto, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.